Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Namun sebelum penghalang hancur, sebuah pedang emas raksasa tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam lonceng darah hingga hancur. Di saat yang sama satu suara dingin bergema di sekitarnya. Saat terakhir kita bertemu, aku melihat anjing yang melarikan diri. Sekarang kau muncul di sini dan berani melukai orang Pavilion Fanxiang. Kali ini kau akan mati. Kejutan melonjak di wajah Hao Qing saat mendengar itu, senyum dingin di wajahnya perlahan berubah menjadi jelek, saat melihat tiga sosok yang muncul, Xiao Yan. Kegembiraan melonjak di wajah Tianyun dan lainnya saat melihat kelompok Xiaoyan muncul sebelum matanya tertuju pada sosok di samping Xiaoyan, itu kakak senior Sintong, dia masih hidup, seru Tianyun dan lainnya nampak begitu terkejut. Sementara itu kilatan dingin melonjak di mata Muying saat merasakan aura iblis darah di tubuh Hao Qing. Bajingan iblis, di mana kakakku? Apa yang kamu lakukan padanya? Teriak Muying dengan kejam menatap Hao Qing. Saya sungguh membenci Pavilion Fanxiang, dia akan kujadikan bonekaku, kata Hao Qing tersenyum dingin. Bajingan, teriak Muying dengan geram, pedang muncul di tangannya saat dia dengan kejam menebaskan pedangnya, segera bila cahaya es tajam meluncur ke arah Hao Qing. Senyum dingin muncul di wajah Hao Qing saat melihat itu, dia mengulurkan tangannya dan segera telapak tangan raksasa melesat dan menghantam bila es hingga hancur. Muying mengerutkan keningnya, tubuhnya berkedip dan sekejap muncul tak jauh di depan Hao Qing. Dia mengangkat pedangnya dan memutarnya sebelum dengan cepat menebasnya ke arah Hao Qing. Segera banyak pedang es terbentuk di udara sebelum dengan cepat meluncur ke arah Hao Qing. Melihat itu, Hao Qing mendengus dingin, segel di tangannya berubah dan ruang di depannya nampak bergetar ketika kepala tengkorak darah raksasa muncul dari celah spasial dan menghantam semua pedang es hingga hancur. Saat berikutnya, iblis darah mengangkat tangannya dan ruang di langit nampak bergetar ketika cakar darah raksasa jatuh dari langit saat meluncur ke arah Muying. Namun sebelum cakar besar bisa menghantam Muying, satu api merah tiba-tiba melesat membawa suhu tinggi yang menyapu sekitarnya ketika api lotus iblis meluncur dan menghantam cakar darah hingga hancur. Di saat yang sama Xiaoyan muncul tak jauh di depan Muying. Iblis darah, apa kamu masih ingat aku? Kata Xiaoyan dengan senyum mengejek. Bocah, kamu telah membunuh keempat utusan darahku, kamu akan kuhancurkan, kata iblis darah dengan dingin menatap Xiaoyan. Kamu cukup beruntung melarikan diri dari wilayah penindasan iblis, kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu, kata Xiaoyan menyeringai sebelum menoleh ke arah Yiwa. Yiwa jaga kakak kelas Sintong, biar aku menghadapinya, kata Xiaoyan. Iya, tapi begitu kamu dalam bahaya, aku akan membantumu, kata Yiwa. Xiaoyan sedikit mengangguk mendengar itu sebelum mengalihkan matanya ke Hao Qing. Senyum dingin muncul di wajah Hao Qing saat melihat Xiaoyan sebelum mengalihkan wajahnya dan menatap Muying dengan tatapan panas. Bagaimanapun Muying memiliki api suci, jika dia berhasil menangkap Muying dan mendapatkan api sucinya, ia akan dapat memperkuat tubuh Yanqi dan membunuh Xiaoyan. Tubuhnya berkedip dan sekejap muncul tak jauh di depan Muying sementara tangannya dengan cepat terulur hendak mencengkram leher Muying. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat melihat itu, pikirannya melintas dan ruang di depan Muying nampak bergetar ketika Xiaoyan tiba-tiba muncul dengan tinjunya yang menghantam dan menghancurkan cakar Hao Qing sementara kekuatan tersisa akan menghantam dada Hao Qing. Namun tubuh Hao Qing dengan cepat berubah menjadi kabut darah saat terbang ke belakang dan mengerutkan keningnya, itu sebenarnya teleportasi ruang? Bagaimana bocah ini bisa memilikinya, gumam iblis darah dengan wajah sedikit kusam. Muying, hati-hati, orang ini sepertinya mengincar api sucimu, kata Xiaoyan. Muying sedikit terkejut saat mendengar itu dan mengerutkan keningnya. Segel di tangan Hao Qing berubah dan ruang sekitarnya nampak berubah ketika banyak kabut darah melonjak keluar dan menyapu ke segala arah sebelum berubah menjadi formasi darah yang menutupi Muying dan Xiaoyan di dalamnya. Ini formasi darah, gumam Muying dan Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat formasi darah yang muncul. Kejutan baru saja muncul di mata mereka ketika banyak tangan darah muncul dari dalam formasi darah dan meluncur ke arah Xiaoyan dan Muying.
Kilatan dingin melintas di mata Mu Ying saat melihat itu, pedang es di tangannya melayang di depannya sementara segel di tangannya berubah dan banyak bayangan pedang muncul dari pedangnya sebelum berubah menjadi panah pedang es yang melesat dan menghantam tangan darah hingga membeku. Di saat yang sama Si Oyan menyerang dengan bola api dan menghancurkan semua tangan darah membawa riak energi liar menyapu sekitarnya. Kilatan dingin melintas di mata Hao King saat melihat itu, segel di tangannya berubah dan ruang di depannya nampak bergetar ketika satu piton darah raksasa melesat ke arah Si Oyan. Melihat itu, Si Oyan hanya tersenyum dingin, namun dia baru saja akan menyerang ketika satu suara dingin Mu Ying terdengar. "Bajingan, kembalikan kakakku." Saat berikutnya Mu Ying tiba-tiba muncul tak jauh di depannya dengan pedang di tangannya terangkat sebelum dengan kejam menebas ke arah piton darah. Segera bila es tajam raksasa menghantam piton darah hingga tubuh piton perlahan membeku, namun beberapa kabut darah tiba-tiba merembes keluar dari tubuh piton dan menghancurkan lapisan es. Di saat yang sama piton darah membuka mulutnya dan sebuah akar darah merambat sekejap menembak ke arah Mu Ying yang nampak tertegun. Namun sebelum akar darah bisa menangkap Mu Ying, satu cahaya bilah tajam api melesat dan menghantam akar darah hingga putus. Di saat sama, Si Oyan muncul di depan Mu Ying dengan mencengkram pedang berat Suan di tangannya. Saat berikutnya formasi darah nampak bergetar hebat ketika retakan perlahan muncul dari formasi darah sebelum meledak dan hancur menyebabkan kabut darah segera menyebar dan perlahan menghilang. Kejutan melonjak di mata iblis darah saat melihat formasi darahnya yang hancur, matanya menyapu dan kekejaman melonjak di matanya saat melihat Yiwa dan lainnya telah menyerang formasi darah hingga hancur. Dia baru saja akan berteriak marah ketika kejutan muncul di matanya saat melihat formasi kompetisi di kejauhan yang perlahan muncul. "Kakak, kompetisi telah dimulai, dan mungkin akan berakhir kapan saja," kata Yiwa berteriak ke arah Si Oyan. "Apa? Kompetisi akan berakhir?" seru Si Oyan terkejut. "Kalau begitu mungkin diakhiri dengan satu pukulan," kata Si Oyan dengan dingin menatap Hao King. "Bocah jangan harap bisa pergi," kata iblis darah dengan sinis menatap Si Oyan. Segel di tangannya berubah dan ruang sekitarnya nampak bergetar ketika banyak kabut darah melonjak keluar dari segala arah sebelum akhirnya berubah menjadi sosok iblis darah raksasa membawa tekanan kuat menyapu sekitarnya, dan tinju sosok iblis darah yang membawa energi liar segera meluncur ke arah Si Oyan. Senyum dingin melonjak di wajah Si Oyan saat melihat itu, dia mengulurkan tangannya dan api surgawi 23 warna segera melesat ke arah iblis darah raksasa dan menghantam tinju darah raksasa hingga menyebabkan ledakan dahsyat dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Kabut liar menyebar dan menampilkan sosok iblis darah yang menyedihkan. Kabut darah di tubuhnya nampak semakin ilusi, dan raksasa iblis darah juga menghilang. Tubuhnya segera menjadi kabut darah yang melarikan diri ke kejauhan. Kejutan melintas di mata Si Oyan saat melihat itu. Bukankah iblis itu melarikan diri ke arah jalan keluar kompetisi sekte? Apa yang sedang direncanakannya? Pikir Si Oyan. Tubuhnya segera berubah menjadi sinar cahaya dan mengejar iblis darah. Di satu hutan luas nampak beberapa sosok berkumpul. Karena kompetisi sekte hampir berakhir, banyak sekte super telah memperoleh kesempatan dan ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi, dan formasi teleportasi ada di tengah hutan, kata salah satu sosok. "Aneh, mengapa saya tidak melihat 4 saudara kembar istana Xuanling?" kata salah satu sosok dengan pedang di punggungnya. Kedua orang ini adalah Jian Xin dari Wan Jianmen dan Feng Lin dari Ancient Desolate Hall. Pembatasan di luar tanah kuno begitu kuat, bahkan kita tidak bisa memasukinya. "Aku pikir itu ada hubungannya dengan istana Xuanling dan paviliun Fen Xiang," kata Jian Xin. "Tanah kuno sangat berbahaya, dan hanya bisa dikatakan bahwa itu tidak memiliki nasib dengan kita, tapi kita juga mendapat beberapa peluang lain karena ini," kata Feng Lin. "Kali ini dalam kompetisi sekte, saya khawatir pemenang terbesar adalah Istana Xuanling dan Paviliun Fen Xiang," kata Jian Xin. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka bergegas menuju pusat hutan. Di saat yang sama para pemimpin kelompok menuju formasi teleportasi. Sesaat kemudian kekuatan sekte super lainnya bergegas ke arahnya. "Kakak senior, kami belum bertemu Si Oyan dan lainnya, apa yang harus kami lakukan?" kata Lin Chu bertanya pada kakak senior 5 racun.
Orang-orang pavilion fans yang ini harus memiliki kepercayaan diri, dan aku selalu merasa ada yang salah dengan sungai berdarah ini, kata Cucu. Setelah mengatakan itu mereka bergegas menuju pusat hutan. Di saat yang sama semakin banyak orang bergegas menuju pusat hutan, beberapa sosok perlahan muncul di tengah hutan. Para murid pavilion fans Yang dan sekte super lainnya seharusnya berkumpul di sekitar hutan, nampaknya mereka mencoba menggunakan formasi teleportasi untuk pergi, kata sosok yang baru saja muncul. Sekelompok orang yang akan mati, perintahkan para murid istana Xuanling berkumpul dan membentuk barisan, kata seorang panatua. Kali ini, seluruh Xuan Santian harus musnah, jika Tuan Iblis Darah berhasil menyerap kekuatan para murid bodoh itu. Dia akan mendapatkan kembali kekuatannya, dengan begitu dia dapat membantu istana Xuanling meratakan Xuan Santian, tapi aneh kenapa Raja Xuanling tidak memberitahuku, gumam pria berjubah hitam mengerutkan keningnya. Sementara itu di tempat lain, dua sosok muncul di depan formasi. Tempat ini mengapa sangat sunyi, kata Jianxin melihat formasi besar yang muncul, ada penghalang cahaya kuning langsung menyelimutinya. Formasi teleportasi masa lalu tidak seperti ini, ayo serang formasi, kata Feng Lin mengayunkan tangannya dan dua pilar cahaya menghantam formasi hingga sedikit bergetar, namun, kabut darah tiba-tiba menyebar, menyebabkan wajah Feng Lin dan Jianxin menjadi serius. Saat berikutnya, seorang pria berjubah hitam melintas langsung dari pusat formasi, kejutan melonjak di mata Feng Lin dan Jianxin saat melihat sosok yang muncul. Xuan Wanqin, bukankah kamu sudah mati? Bagaimana mungkin? Seru Jianxin terkejut. Apa kamu terkejut? Tapi sayangnya itu terlambat, kata Wanqin dengan senyum dingin. Ada sesuatu yang perlu kukatakan pada kalian, semua murid yang memasuki sungai darah kali ini akan musnah di sini, kata Wanqin dengan sinis. Dia melambaikan tangannya dan formasi teleportasi yang ditutupi penghalang cahaya segera dipenuhi kabut darah. Beberapa saat kemudian, kelompok lainnya juga datang dan menemukan Wanqin telah bertindak. Dengan kekuatan kita semua, bisakah kita menghancurkan formasi ini? Kata Cucu melayang di udara. Ini tidak mudah, kata semua orang menggelengkan kepalanya, mereka jelas tahu kengerian formasi ini, napas itu saja sudah membuat mereka merasakan tekanan yang kuat. Bagaimana kalau kita kembali? Aku khawatir itu akan menjadi bencana bagi Xuan Santian, kata Feng Lin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengikuti kata-kata Feng Lin, beberapa orang perlahan mundur satu demi satu. Senyum dingin melonjak di wajah Wanqin saat melihat beberapa orang perlahan mundur. Jangan khawatir, tidak ada satu orang pun di sini yang bisa melarikan diri. Formasi Iblis Darah, ruang penggumpalan darah, teriak Wanqin dengan kebuasan melintas di matanya. Dengan tindakan Wanqin membuat formasi yang dipenuhi kabut darah segera memancarkan tekanan hisap yang liar saat menyedotnya ke segala arah. Sementara itu tak jauh di langit, Iblis Darah dan Xiaoyan sedang melesat ke arah yang sama. Aneh, bukankah formasi itu adalah tempat untuk meninggalkan kolam darah? Apa yang sedang dilakukan Iblis Darah ini? Pikir Xiaoyan sambil mengejar. Sementara itu, di hutan di luar formasi teleportasi, banyak murid yang sudah sangat kacau. Mata beberapa murid terkejut ketika mereka melihat semburan aura darah muncul dari hutan dan berniat melarikan diri. Namun sebelum mereka bereaksi, kabut darah tiba-tiba menyapu ke arah mereka. Segera tubuh mereka ditutupi kabut darah, dan saat bersentuhan dengan pusat formasi, tubuh mereka langsung hancur dan berubah menjadi awan darah. Kejutan melintas di mata Song Yu saat melihat kejadian itu. Istana Xuanling, apa yang mereka lakukan? Seru Song Yu terkejut. Formasi itu, tampaknya telah menyerap kekuatan mereka yang mati, dan kemudian memadatkannya, kata Feng Lin dengan wajah kusam. Bagaimanapun murid-murid korban itu adalah andalan sekte, namun saat ini sedang ditelan oleh formasi darah sampai jiwa yang tak tersisa. Semua orang mundur, jangan sentuh pancaran darah, kata Jianxin berteriak keras. Jelas dia belum menemukan cara untuk menghadapinya. Apakah semua orang akan mati? Pikir semua orang dengan ngeri, saat melihat langit penuh dengan kabut darah, bahkan satu demi satu sosok terus-menerus terjerat oleh kabut darah, dan kemudian terbang langsung ke langit dan berubah menjadi lapisan kabut darah sebelum bergabung ke dalam formasi. Tepat ketika keputusasaan muncul di hati semua orang, sebuah suara bergema di tempat itu, Iblis Darah, kemana kamu akan lari? Itu Xiaoyan.
Seru beberapa murid terkejut, kegembiraan yang liar melonjak di hati mereka, akhirnya mereka memiliki secercah harapan di hati mereka, bagaimanapun si Oyan ini adalah murid paling menonjol di Paviliun Fansiang, dengan adanya dia di sekitar, peluang hidup mereka akan meningkat. Sementara itu wajah Wan Qin dengan hormat menatap iblis darah yang muncul, bawahan menemui Tuan Iblis. Kata Suan Wan Qin dengan hormat begitu iblis darah memasuki formasi. Suan Wan Qin, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, aku akan memperlakukanmu dengan baik setelah semua ini selesai, kata iblis darah dengan senyum puas. Bawahan menunggu perintah, kata Suan Wan Qin dengan senang ketika dia mendengar itu. Kendalikan formasi darah dengan baik, kekuatan saat ini tidak cukup. Kata iblis darah melambaikan tangannya, dan energi besar muncul dalam formasi. Dimengerti Tuan, kata Wan Qin terus meningkatkan kekuatannya untuk mengontrol formasi, sementara satu demi satu murid tertelan. Sungai darah, padatkan untuk Raja Iblis ini, kata iblis darah tertawa dingin. Begitu suara itu jatuh, kabut darah besar tiba-tiba muncul di atas kepala mereka berdua di depan banyak tatapan terkejut sekitarnya. Mata iblis darah menatap si Oyan dengan dingin, bocah kamu terlambat. Kata iblis darah melambaikan tangannya dan mereka berdua menghilang ke dalam celah spasial. Bajingan, mereka menghilang, umpat si Oyan dalam hatinya, tubuhnya berkedip dan melesat menuju pasukan besar Paviliun Fansiang. Di satu tempat nampak beberapa sosok mengobrol, Ling Xuan, Qin Xin dan Mu Feng, sedang memimpin sekelompok besar murid. Satu sosok melintas, maaf. Aku kembali terlambat, kata si Oyan tiba-tiba muncul, melihat si Oyan kembali, kumpulan besar itu langsung merasa senang. Dengan kedatangan si Oyan dan lainnya. Kelompok sekte super lainnya juga perlahan datang ke markas Paviliun Fansiang, di antaranya, Feng Lin dari Istana Sunyi Kuno, dan Jian Xin, dari Sekte Pedang. Saudara Tian Yuan, bagaimana kabarmu? Apa semuanya tetap aman? Kata Jian Xin sambil tersenyum. Berhenti bergurau, kata Mu Tian Yuan sedikit tersenyum. Kakak seniormu, kamu juga melihat bahwa formasi teleportasi itu telah dirubah oleh Istana Xuanling. Formasi saat ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kita. Untuk rencana hari ini, kita hanya bisa bergabung, kata Lexin dari Sekte Boneka. Itu benar, kata kelompok sekte lainnya mengangguk. Formasi darah ini memang kuat, tapi itu bukan berarti kita tidak bisa menghancurkannya, kata si Oyan. Kejutan melonjak di mata semua orang saat mendengar itu. Apa kakak senior si Oyan benar-benar memiliki kemampuan itu? Seru semua orang dengan mata bersinar. Iya, aku punya cara untuk membawa kalian keluar dari sini, kata si Oyan. Kejutan menyenangkan melonjak di mata semua orang saat mendengar itu. Dengan kata-kata si Oyan, mereka merasa lega. Kakak senior si Oyan, bantu kami untuk melenyapkan semua murid Istana Xuanling. Hancurkan Istana Xuanling, teriak semua orang. Si Oyan tersenyum saat mendengar itu. Yiwa, Mu Ying, ayo pergi, kata si Oyan segera melesat ke arah formasi di tengah hutan. Tiga sosok dengan cepat mengikuti. Mereka akhirnya tiba di hutan yang penuh dengan formasi kabut darah. Si Oyan di langit menatap dengan dingin ke arah iblis darah. Hari ini, kamu harus mati, kata si Oyan dengan dingin. Itu tergantung pada kemampuanmu untuk menyelamatkan mereka, kata iblis darah dengan senyum sinis. Segel di tangannya berubah dan kabut darah melonjak dari sekitarnya sebelum akhirnya berubah menjadi kelelawar darah raksasa yang mengepakkan sayapnya membawa angin liar menyapu sekitarnya. Kejutan melonjak di mata Tianyun dan lainnya saat melihat kelelawar raksasa di langit. Mereka bisa merasakan tekanan yang kuat yang datang dari kelelawar itu. Saudara junior, kami percaya padamu, gumam Tian Yuan menatap si Oyan di langit. Xiao Yan, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan melawanku kali ini, Tuan Kelelawar, hancurkan orang itu untukku. Kata iblis darah menunjuk jarinya ke arah si Oyan. Raungan keras bergema di langit ketika kelelawar raksasa membuka mulutnya dan pilar darah menembak ke arah si Oyan. Namun bila es besar sekejap melesat dan menghantam pilar darah hingga membeku, di saat yang sama, jiwa melintas dan api lotus iblis melesat dan menghantam pilar darah hingga hancur. Jiwa kembali menyerang dan melontarkan pukulannya. Segera sebuah tinju besar melesat ke arah iblis darah.
sayap kelelawar mengepak membawa pusaran tornado yang meluncur dan menghantam tinju api menyebabkan ledakan keras yang menyapu sekitarnya. Sementara kedua kekuatan saling beradu, avatar raksasa muncul di belakang Xiaoyan saat dia membuka mulutnya dan gelombang suara sonik sekejap menghantam kelelawar hingga tubuhnya menjadi sedikit kaku. Retakan muncul dari pusaran tornado dan kekuatan tersisa terus meluncur ke arah kelelawar. Cahaya darah menyala di mata kelelawar dan ruang di depannya bergetar ketika sebuah cakar raksasa muncul dan menghantam tinju api hingga hancur membawa angin liar menyapu sekitarnya. Iblis darah, apa hanya itu kemampuanmu setelah menyerap banyak jiwa? Kalau begitu semua sudah berakhir, kata Xiaoyan dengan senyum mengejek. Bajingan, akan kubunuh kalian semua, teriak iblis darah dengan sinis. Segel di tangannya berubah dan banyak kabut darah melesat keluar dari kolam darah dan memasuki tubuh kelelawar raksasa. Xiaoyan melirik ke arah Muying dan Yiwa dengan senyum tipis. Tubuh mereka berkedip dan sekejap muncul di sekitar iblis darah membentuk formasi segitiga. Formasi pembalikan langit, gumam Xiaoyan dengan dingin, segel di tangannya berubah dan cahaya emas melonjak dari sekitarnya sebelum berubah menjadi lonceng emas raksasa yang membungkus iblis darah di dalamnya. Ini sebenarnya domain formasi pertempuran abadi. Bagaimana mungkin, bocah ini sebenarnya memiliki domain formasi semacam ini? Gumam iblis darah nampak begitu terkejut. Kekejaman melonjak di mata Xiaoyan, Muying dan Yiwa saat melihat itu. Saat berikutnya bila es tajam raksasa, api lotus iblis dan api surgawi 23 warna melesat dan menghantam tubuh iblis darah yang sudah tak mampu menghindar hingga menyebabkan ledakan dahsyat di dalam lonceng formasi. Kejadian itu tampaknya tanpa suara apapun dan tanpa kekuatan sedikit pun, yang seperti sinar fajar menembus kegelapan dan meledak dengan dahsyat. Saat ini banyak tatapan tercengang terlempar ke arah kelompok Xiaoyan. Iblis darah itu sebenarnya dipukuli begitu keras sampai mati, ia bahkan tak memiliki kesempatan untuk membalas, seru Tianyun dan lainnya dengan wajah begitu tercengang saat melihat kelompok Xiaoyan menghabisi iblis darah. 3 pahlawan pavilion fancy yang telah muncul kali ini, seru semua orang tertegun dan dengan takjub menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Namun tanpa disadari semua orang, kabut darah yang sangat tipis secara samar menghilang ke udara. Sementara itu di istana Xuanling, serangkaian kartu jiwa di ruang besar tiba-tiba meledak dalam sekejap, dan mata lelaki tua yang menjaga tiba-tiba terbuka, kejutan yang dalam mengalir ke dalam hatinya. Seluruh murid kuat Xuanling telah dimusnahkan, bahkan iblis darah dikalahkan. Gumam lelaki tua itu dipenuhi dengan rasa yang tak terbayangkan. Di sisi lain Raja Xuanling, yang sedang beristirahat tiba-tiba membuka matanya. Iblis darah, apalagi yang akan kamu bicarakan? Awalnya, saya menghubungimu untuk datang ke Xuantian dan membantu saya menyatukan tempat ini. Tapi saya salah perhitungan, kata Xuanling dengan suara kemarahannya yang bergetar. Aku hanya memiliki kekuatan sumber setengah dari kekuatan iblis darah. Selain itu kekuatanku ditekan dalam penindasan kolam berdarah, kata iblis darah dengan tidak senang. Alasan mengapa kamu dikalahkan? Karena kamu menganggap remeh para bocah itu, benar-benar idiot, kata Xuanling mengejek. Kamu, kata iblis darah dengan tidak senang. Kabut darah keluar dari tubuhnya saat dia akan pergi dengan wajah muram. Namun sebelum dia bisa pergi, Raja Xuanling mengulurkan tangannya dan kekuatan hisab segera menelan jiwa iblis darah ke tubuhnya. Iblis darah, kamu telah menghitung segalanya, namun kamu belum menghitung nasibmu sendiri pada akhirnya. Mulai sekarang, aku akan membantumu memperluas kekuatan klan iblis darah di tanganku, gumam Raja Xuanling dengan dingin. Sesaat kemudian ruang sedikit beriak dan lelaki tua muncul dari dalamnya. Lapor rajaku, seluruh murid kita telah musnah. Kartu jiwa semuanya rusak, kata pria tua dengan hormat. Pavilion fancy yang ini memang tidak mudah untuk dihadapi. Kali ini, bagaimanapun caranya, aku harus membunuh Xiaoyan, kata Xuanling dengan sinis. Pria tua itu mengangguk mendengar itu, kilatan dingin melintas di matanya. Sementara itu di satu tempat, cahaya formasi teleportasi tiba-tiba berkedip, dan kemudian banyak sosok muncul. Itu adalah kelompok Istana Sunyi Kuno dan Wan Jianmen. Beberapa seruan terdengar, sepertinya Istana Sunyi Kuno dan Wan Jianmen kali ini berada di urutan terbawah dari kompetisi sekte, kata seorang wanita seksi.
Bukankah kelompok Paviliun Fanxiang dan Istana Xuanling ada di sini? Kata Jianxin menyapu matanya ke orang-orang di luar formasi. Ayo kita kembali ke sekte, berita di dalam masih belum cocok untuk ditampilkan. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Istana Xuanling, ketika Xiaoyan dan lainnya keluar. Berita ini dengan sendirinya akan menyebar, kata Feng Lin. Sementara itu, di satu ruangan Paviliun Fanxiang, nampak beberapa sosok berkumpul. Akhirnya banyak murid Istana Xuanling telah dimusnahkan, kata Muxuzi tersenyum senang. Di masa lalu, klan Xuanling telah banyak membunuh murid Paviliun Fanxiang kita. Namun saya tidak pernah berpikir mereka akhirnya dipukul mundur oleh Xiaoyan. Ini benar-benar menyenangkan hati, kata Zulao tersenyum senang. Sintong juga telah ditemukan, rahasia kolam darah akhirnya terpecahkan. Namun hal yang paling menyedihkan adalah senior Yanqi, kata Muxuzi menggelengkan kepalanya. Tak disangka Yanqi ini bisa dikendalikan iblis darah. Ini mungkin yang telah direncanakan oleh Istana Xuanling saat mereka menyegelnya di bawah istana, kata White Fang. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk mengembalikan murid-murid kita ke paviliun dengan aman. Aku khawatir klan Xuanling tidak akan membiarkan mereka pergi, kata Xiong Yuan. Lelucon apa? Kompetisi sekte adalah pertarungan hidup dan mati. Istana Xuanling membunuh banyak murid Paviliun Fanxiang di masa lalu. Kali ini kita akhirnya membalas. Apa mereka masih berani bertindak bahwa mereka tidak melakukannya? Kata Musuzi dengan gusar. Saudaramu, jangan khawatir. Kepala paviliun telah mengirim perintah untuk melindungi Xiaoyan, kata Zulao tersenyum. Sementara itu di kediaman Istana Xuanling di kota Suehe, nampak beberapa sosok berkumpul. Murid kita semuanya hancur. Saya khawatir masalah klan alien di luar wilayah telah terungkap, kata seorang panatua dengan getir. Prioritas utama kita sekarang adalah menangkap pembunuh murid-murid kita, kata Qintian mengerutkan keningnya. Kompetisi sekte adalah pertempuran hidup dan mati. Jika tidak ada alasan yang cocok, saya khawatir, kata Yemo belum selesai berbicara ketika satu panatua tiba-tiba muncul. Aku melihat Xiaoyan membunuh pangeran ketiga Xuanmu dengan mataku sendiri, kata panatua itu membuat wajah semua orang menjadi jelek. Kekejaman melintas di mata mereka. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.